Supreme Martial God Technique, Bab 2311-2320. Bab 2311 mengambil alih situasi secara keseluruhan. Tempat lain, Wu Yun sudah menjauh dari Lotus Ponsek. Cincin penyimpanannya menyimpan banyak batu naga darah, dan saya sangat puas. Namun, masih ada sedikit ketakutan yang masih tersisa. Tanpa diduga, ada leluhur kuat yang bersembunyi di sekte kolam teratai. Pada saat yang sama, Wu Yun juga mulai khawatir apakah ada leluhur di sekte lain juga. Jika demikian, maka rencananya perlu diubah lagi. Jika semua nenek moyang ini muncul, ditambah bola naga, ini jauh lebih menakutkan daripada para pemimpin sekte yang bergabung. Namun, Wu Yun juga mengetahuinya. Tidak setiap sekte memiliki leluhur yang masih hidup. Bukankah ini yang terjadi pada sekte Tianyin sebelumnya? Mungkin di antara sekte yang tersisa, hanya Lian Zhenfeng yang masih hidup, saya tidak tahu pasti. Tentu saja, sekarang bukan waktunya memikirkan hal ini. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah mencari tempat untuk memurnikan dan menyerap batu naga darah di tangannya, lalu membuat rencana. Jumlah sebesar itu seharusnya cukup baginya untuk berlatih dalam jangka waktu tertentu. Adapun tindakan apa yang akan diambil sekte-sekte tersebut selama periode ini, Wu Yun tidak peduli. Jika tidak terjadi apa-apa, setelah memurnikan batu naga darah ini, level terendah dapat mencapai alam dewa. Bahkan lebih tinggi. Pada saat itu, jika kita berusaha semaksimal mungkin, meskipun nenek moyang bekerja sama, apa yang harus mereka takuti? Saya hanya ingin memperkuat diri saya sendiri, tidak peduli apapun metode berantakan Anda. Dan selama periode ini, selama dia tidak berinisiatif untuk muncul di wilayah alam dewa pertama yang begitu luas, bahkan jika selusin sekte keluar dengan kekuatan penuh, tidak mungkin mereka dapat dengan mudah menemukannya. Adapun sekte Luo Shui di tempat lain, Lian Zhenfeng belum tiba. Namun berita tersebut telah sampai ke telinga para pemimpin sekte dan pejabat senior yang menjaga sekte Luo Shui melalui berbagai jimat komunikasi. Awalnya, ketika saya mendengar beritanya, mereka sedikit bingung. Lagi pula, mereka berpikir selama mereka mengeluarkan perintah pertempuran, selama mereka menyembunyikannya dengan cukup baik, Wu Yun tidak mungkin mengetahuinya. Dia pasti akan datang langsung ke sekte Luo Shui untuk menerima pertarungan, dengan arogan dan angkuh. Tapi bagaimana orang bisa berharap bahwa Wu Yun tidak hanya tidak datang? Terlebih lagi, sepertinya dia telah mengetahui semua trik mereka. Hanya dalam satu hari semalam, 15 sekte yang tersisa dimusnahkan. Pada saat yang sama, para murid yang tinggal di sekte masing-masing juga diperintahkan untuk melihat paviliun harta karun setelah mendengar berita tersebut. Orang baik, seperti yang diharapkan. Di paviliun harta karun setiap sekte, di posisi yang paling mencolok, terdapat font menarik yang bertuliskan, "Kakek Wu Yun, datang ke sini untuk berkunjung." Para pemimpin sekte sangat marah hingga mereka muntah darah dan melompat-lompat. Ada yang mulutnya berbusa dan bergerak-gerak, jelas mereka marah sampai batas tertentu. Bahkan kekaguman sebelumnya terhadap rencana Luo Wuyang telah hilang sama sekali. Banyak orang mulai memarahi Luo Wuyang. Untuk mempertahankan sekte Luo Shui, dia menipu mereka dengan menyedihkan. Dia menipu mereka untuk membawa semua orang kuat dari sekte tersebut. Sekarang, kecuali sekte Luo Shui, rumah harta karun dari semua sekte lainnya telah diinjakkan oleh Wu Yun. Meskipun mereka juga menerima kabar tersebut, kecuali beberapa batu naga darah, tidak ada lagi yang hilang. Tapi ini bukan lagi pertanyaan apakah akan kehilangan sesuatu atau tidak. Ini adalah martabat, ini menginjak-injak sekte dan master sekte mereka. Telanjang, hidup, diinjak-injak wajahnya. Tentunya selain itu, ada juga kabar baik yang membuat mereka sedikit lega. Artinya, nenek moyang sekte Lianqi, Lian Zhenfeng, masih hidup. Sudah keluar dari karantina. Wu Yunlah yang dia temukan. Jika bukan karena Lian Zhenfeng, saya khawatir mereka akan tetap berada dalam kegelapan. Dan mereka juga mendengar bahwa Lian Zhenfeng sedang dalam perjalanan ke sekte Luo Shui. Pada saat yang sama, diketahui juga bahwa Lian Zhenfeng telah mencapai tahap memecahkan misteri. Bahkan lebih bahagia, inilah tulang punggung mereka, yang akan datang.
Akhirnya ada cara untuk menghadapi Wu Yun. Oleh karena itu, para pemimpin sekte yang mengkhawatirkan keselamatan mereka sendiri dan ingin kembali ke sekte mereka memilih untuk tidak kembali ke sekte mereka untuk sementara waktu demi menunggu kedatangan Lian Zhenfeng. Kira-kira, setelah beberapa jam yang sangat menyiksa, akhirnya, Lian Zhenfeng telah tiba. Sekelompok pemimpin sekte maju untuk menyambutnya. Terutama Lian Sui, yang merupakan pemimpin sekte Lianqi saat ini, adalah yang paling bersemangat. Bagaimanapun, ini adalah leluhur dari sekte kolam teratainya. Itu leluhurnya. Oleh karena itu, dia pun berdiri di depan untuk menyambut mereka. Tapi yang tidak saya duga adalah, ketika Lian Zhenfeng tiba, dia menerima tamparan keras dan menghadiahkan air teratai. Air teratai yang diambil ada di awan dan kabut, berguling-guling di tanah. Muntah darah di mulutnya, terlihat jelas dia melakukannya dengan enteng. Metode Lian Zhenfeng yang kejam dan tegas juga membuat takut para pemimpin senior pemimpin sekte lainnya hingga mengeluarkan keringat dingin. Sampah, sungguh banyak sampah. 16 sekte bergabung, tetapi mereka bahkan tidak bisa menghentikan Wu Yun belaka. Kamu masih menemukan metode bodoh seperti itu? Aku ingin bertanya, babi manakah metode ini? Siapa yang pertama kali mengungkitnya? Lian Zhenfeng menatap orang-orang di depannya dengan marah. Semua orang sangat ketakutan hingga mereka tidak berani bernapas. Itu menakutkan, tapi saya masih harus menjawab. Luo Wu yang berdiri perlahan, tapi bagaimana dia berani merasa tidak puas dan tidak puas di dalam hatinya. Dia maju selangkah dan berkata dengan malu, "Leluhur, ini aku, si babi." Sampah. Lian Zhenfeng berteriak dengan marah. Tapi Luo Wu yang ini bukanlah keturunannya, dan sikapnya dalam mengakui kesalahannya sangat tulus. Lian Zhenfeng tidak mengambil tindakan terhadapnya. Pada saat yang sama, saya tidak terus memikirkan topik ini. Sekarang, tugas terpenting adalah bagaimana membunuh Wu Yun. Namun, Lian Zhenfeng tidak secara langsung memberitahukan rencananya. Dia terbang menyingkir dan duduk di kursi utama yang seharusnya ditempati oleh Luo Wu yang mengayunkan lengan baju dan jubahnya. Dia berkata dengan keras, "Sekarang, jangan memikirkan hal-hal lain untuk saat ini. Semua master sekte yang membawa mutiara naga, tolong jangan pindah ke sini." Wu Yun sudah mengunjungi sekte lain, dan dia tidak membunuh siapapun, dan dia tidak mengambil apapun selain batu naga darah. Jelas, tujuannya bukan untuk membunuh siapapun, atau untuk mengambil harta lainnya. Meningkatkan kekuatannya, dan dia juga menginginkan mutiara naga langit. Karena dia orang luar, menurutku dia tidak bisa menggunakan harta lainnya, jadi dia hanya bisa berlatih dengan batu naga darah. Aku mendapat begitu banyak batu naga darah ini waktu, saya tidak berpikir dia akan muncul dalam waktu singkat. Tapi itu tidak mutlak. Jika dia berjongkok di sana, dia mungkin tidak tahu di mana dia berada. Kita tidak bisa memberinya kesempatan lagi. Jadi, para pemimpin sekte yang memegang mutiara Tianlong harus menunggu bersamaku di sekte Luo Shui. Berkumpul bersama, dengan saya yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, bajingan-bajingan itu tidak berani mendekat. Dan Anda juga mengatur kroni-kroni Anda yang paling dapat dipercaya untuk kembali ke klan. Tujuannya adalah untuk menemukan leluhurmu. Pergi ke istana bawah tanah. Cari dia. Jika dia ditemukan, pastikan untuk membangunkannya dan katakan padanya bahwa aku, Lian Zhenfeng, sedang mencarinya. Jika dia tidak ditemukan, kamu akan segera kembali. Pada saat itu, saya akan berdiskusi dengan Anda secara detail bagaimana menangani bajingan Wu Yun ini. Ya, menghadapi instruksi Lian Zhenfeng, tidak ada yang berhenti. Mereka semua setuju, lalu bergegas meninggalkan tempat itu. Bab 2312 Keputusan Lian Zhenfeng. Selanjutnya, ada penantian yang sangat cemas. Beberapa jam kemudian, para kroni dan pejabat senior dari berbagai sekte yang dikirim kembali untuk menanyakan berita tersebut datang membawa berita satu demi satu. Namun tidak satu pun berita yang mereka kirimkan bagus. Berita dari hampir semua orang adalah bahwa istana bawah tanah kosong dan leluhur tidak terlihat. Hanya sekte Wanlin yang terakhir menerima berita tersebut. Sebaliknya, dia menerima berita yang menggugah ekspresi Lian Zhenfeng dan yang lainnya. Dalam jimat komunikasi,
orang ini mengirimkan pesan, Sekte Guru, sepertinya saya telah melihat leluhur. Saat semua orang bersemangat, orang ini mengirimkan pesan lain yang membuat semua orang mematikan api. Master Sekte, saya melakukan kesalahan. Itu adalah makam yang ditinggalkan oleh leluhur. Nenek moyang telah menghilang. Ada tanda-tanda abu lapuk di tanah. Saya khawatir. Dia tidak menyelesaikan apa yang dia katakan, tapi semua orang bertanya-tanya apa yang mungkin dia maksud. Sudah mengetahuinya. Dua pesan yang disampaikan orang ini juga berdampak langsung pada semua orang yang hadir. Khususnya, suasana hati pemimpin Sekte Wanlin sedang naik turun, seperti roller coaster. Dari awal kegembiraan dan ekstasi hingga ketidakberdayaan dan kehilangan saat ini. Lagi pula, jika Sekte Wanlin miliknya benar-benar masih memiliki leluhur, lalu dia mengangkat kepalanya. Anda tidak hanya tidak perlu lagi takut pada Wu Yun. Tidak perlu tinggal di sini hanya untuk melihat wajah Lian Zhenfeng. Tentu saja karena itu bukan nenek moyang mereka. Dia hanya bisa terus tinggal di sini, mendengarkan perintah Lian Zhenfeng dan menatap wajah Lian Zhenfeng. Itu saja. Tampaknya orang-orang tua itu telah pergi ke keabadian atau naik. Mereka tidak ada lagi di sini. Terserah kita untuk berurusan dengan Wu Yun kali ini. Lian Zhenfeng mulai mengambil alih situasi keseluruhan lagi. Sekarang, Wu Yun telah mengambil semua batu naga darah dari rumah harta karun sekte utama, dan mungkin menyembunyikannya di suatu tempat untuk ditanami. Semuanya, bagaimana menurutmu? Temukan dia, leluhur, sekarang kamu punya. Jadi tidak perlu takut padanya. Pemimpin Sekte Wanlin langsung meraung sambil mengertakkan gigi. Leluhur, aku juga berpikir kita bisa mengambil inisiatif dan mencarinya. Pemimpin Sekte Luo Yun juga mengangguk. Para pemimpin sekte lainnya juga mengangguk, menunjukkan bahwa mereka setuju dengan pandangan mereka. Luo Wuyang membuka mulutnya tetapi tidak berkata apa-apa. Tampaknya dia memiliki ide yang berbeda dari orang lain. Tetapi karena kesalahan dalam keputusan terakhirnya, dia tidak berani melangkah maju lagi secara membabi buta. Sebaliknya, itu adalah Lian Sui, pemimpin sekte Lianqi dan keturunan Lian Zhenfeng. Kali ini, dia justru mempertahankan pandangan yang berbeda dari orang lain. Meskipun dia telah dipukuli oleh Lian Zhenfeng segera setelah dia tiba, tidak peduli apa, Lian Zhenfeng tetaplah leluhurnya. Dia juga tidak terlalu takut. Setelah ragu-ragu sejenak, dia berkata, leluhur, menurutku daripada berinisiatif mencarinya, lebih baik terus menunggu pekerjaan. Seperti yang dikatakan semua orang, sekarang kamu memiliki leluhur, kamu tidak perlu takut padanya lagi. Lalu kenapa kita harus cari dia, dan biarpun kita tidak menemuinya, dia pasti akan mendatangi kita, karena yang dia inginkan adalah mutiara naga. Bajingan, menurut apa yang kamu katakan, kami masih menunggu di sini. Lian Zhenfeng berteriak, kemudian dia pergi ke sekte lain untuk menjarah, dan bahkan merebut sekte tertentu, atau dengan kata lain, langsung menangkap semua murid sekte Lianqi saya, dan memeras kami, bagaimana kami harus menghadapinya. Tua leluhur, jangan marah, aku sudah memikirkan hal ini juga. Kali ini, Lian Sui tidak terburu-buru, terlihat jelas bahwa dia telah memikirkan berbagai kemungkinan dan metode. Mengenai hal ini, saya pribadi merasa jika Anda tidak takut, maka Anda tidak perlu memperhatikannya. Namun jika Anda khawatir, Anda juga dapat meminta semua murid sekte tersebut untuk datang ke sini dan menunggu sampai Wu Yun dibunuh sebelum kembali. Itu tidak egois. Sekarang, hanya paviliun harta karun sekte Luo Shui yang masih sehat. Dia telah mengunjungi paviliun harta karun kita sekali, dan dia pasti tidak akan pergi ke sana untuk kedua kalinya. Tentu saja. Dan Anda juga dapat meminta setiap pemimpin sekte utama untuk mengemas barang-barang di rumah harta sekte masing-masing dengan beberapa cincin penyimpanan dan membawanya bersama Anda. Setelah mengatakan itu, Lian Sui memandang Lian Zhenfeng dengan penuh harap. Menunggu jawaban Lian Zhenfeng. Namun, sebelum Lian Zhenfeng dapat menjawab, para pemimpin sekte lain di sekitarnya mulai mengangguk dan berdiskusi secara diam-diam. Sepertinya perkataan Lian Sui memang masuk akal. Daripada mencarinya, lebih baik bersiap dan menunggu pekerjaannya. Lagi pula, meskipun Anda mencarinya, siapa yang tahu di mana menemukan Wu Yun?
Dan jika Anda menunggu pekerjaan di waktu senggang, Wu Yun pasti akan datang. Karena dia menginginkan bola naga. Sialan, bukankah kamu sebodoh itu? Kenapa kamu tidak memikirkan metode ini sebelumnya? Lian Zhenfeng juga mengangguk puas dan menatap Lian Sui. Hanya saja, saat dia berbicara, Lian Zhenfeng memandang Luo Wuyang, pemimpin sekte Luo Shui. Wuyang, jika rencana ini dilaksanakan, itu akan menimbulkan banyak masalah pada sekte Luo Shui Anda. Apakah Anda setuju? Juga, bisakah sekte Luo Shui Anda dapat menampung begitu banyak orang? Jumlah totalnya selusin murid sekte harus antara 5 dan 600 ribu. Setelah mendengar ini, bagaimana Luo Wuyang berani menyangkalnya? Lian Zhenfeng sepertinya bertanya, tetapi kenyataannya, dia menyuruh Luo Wuyang untuk mempersiapkan wilayah dan melaksanakan rencana ini. Luo Wuyang mengangguk dengan cepat dan berkata, "Leluhur, yakinlah, saya akan menyiapkan pengaturan untuk para murid. Meskipun sekte Luo Sui kami tidak besar, kami hampir tidak dapat menampung ratusan ribu orang dalam waktu singkat. Orang-orang masih bisa melakukannya. Jika tidak berhasil, maka bangunlah beberapa gudang sementara sederhana di belakang gunung dan itu akan baik-baik saja." Baiklah, kalau begitu, mari kita mulai mengambil tindakan. Tetapi, ambillah langit bersamamu. Kalian dari Longzu masih harus tinggal di sini. Kalian tidak bisa memberikan kesempatan apapun kepada anak itu. Kalian harus berada dalam pandanganku. Kamu kebetulan telah mengirim kroni-kronimu kembali ke sekte sebelumnya, jadi biarkan mereka menanganinya. Biarkan mereka menanganinya. Ya, leluhur. Semua pemimpin sekte setuju, dan kemudian pergi untuk mengirim pesan. Hanya Lian Sui yang tidak pergi, karena Lian Zhenfeng ada di sini, dan dia belum pernah mengirim siapapun kembali sebelumnya. Bab 2313 tidak ada peningkatan yang tidak terduga. Setelah merenung sejenak, kata Lian Zhenfeng. "Lian Sui, berikan aku mutiara naga dan kembalilah sendiri. Ketika saya datang ke sini sebelumnya, saya memerintahkan para murid untuk pergi mencari Wu Yun. Ketika Anda kembali, pertama-tama kumpulkan para murid yang keluar dan kemudian terapkan rencananya." Lian Sui sedikit banyak enggan menyerahkan mutiara naga langit ketika dia diminta untuk menyerahkannya. Tapi dia juga tahu bahwa mutiara naga langit adalah milik sekte kolam teratai, bukan air teratai miliknya. Lian Zhenfeng bertanya, tetapi dia tidak mengatakan apapun dan tidak melakukan apapun. Setelah menyerahkan mutiara naga langit dan mengucapkan selamat tinggal, dia terbang dan bergegas menuju sekte kolam teratai. Pada saat yang sama, sekte sedang bersiap-siap tentang cara menghadapi Wu Yun. Wu Yun sendiri cukup santai. Sendirian, bersembunyi jauh di pegunungan, duduk bersila dan bermeditasi, berlatih dengan tenang. Namun, meski tidak memiliki kontak dengan dunia luar, ia masih bisa menebak beberapa pergerakan di luar. Wu Yun menduga sebagian besar dari orang-orang itu tidak akan datang mencarinya selama mereka punya otak. Sebaliknya, dia akan menunggu di sekte Luo Shui. Tapi Wu Yun tidak menyangka bahwa kekuatan mengintimidasinya sedikit di luar dugaan. Dia menebak babak pertama dengan benar, tapi dia tidak menyangka babak kedua. Orang-orang itu telah memindahkan semua properti yang dapat dipindahkan oleh sekte masing-masing ke sekte Luo Shui. Namun, Wu Yun tidak mempedulikan hal ini. Kini, dia hanya punya 2 gol. Tingkatkan kekuatan. Kalau begitu, ambil Dragon Ball. Jika Anda bisa mendapatkannya dengan damai, maka lakukanlah dengan damai. Lagi pula, tidak ada dendam yang mendalam antara dia dan orang-orang yang tersisa. Namun jika pihak lain bersikeras melawan, atau sebaliknya, dia harus dibunuh. Artinya, tidak ada yang perlu diragu-ragukan. Yang lemah memakan yang kuat, inilah hukum abadi kelangsungan hidup di dunia budidaya. Jika Wu Yun yang menjadi yang pertama di masa lalu, dia mungkin tidak akan melakukannya dengan baik. Tapi sekarang berbeda. Dia sudah terlalu menderita karena berhati lembut. Dia tidak akan pernah meninggalkan musuh lagi. Bukan karena dia menjadi kejam dan terbunuh, tetapi karena dia menyadari bahaya di dunia, dan bersikap baik kepada musuh-musuhnya adalah kekejaman terhadap dirinya sendiri. Berbicara tentang meningkatkan kultivasi seseorang. Kali ini,
jumlah batu naga darah yang diperoleh Wu Yun dari 15 sekte tersebut mencapai hampir 1000. Omong-omong, jumlah batu naga darah di 15 sekte ini tidak terlalu mengejutkan Wu Yun. Butuh 15 sekte untuk mengumpulkan ribuan. Namun sebelumnya, Seng Wuzong sendiri memiliki lebih dari 600 buah. Namun secara keseluruhan, hasilnya bagus. Setidaknya, ini hampir 2 kali lipat dari lebih dari 600 yuan yang dia peroleh di Seng Wuzong sebelumnya, yang memungkinkan dia untuk naik ke level yang hampir besar. Meskipun semakin tinggi ranahnya, semakin sulit untuk ditingkatkan. Terutama setelah mencapai alam dewa, kekuatan dan energi ilahi yang dibutuhkan untuk peningkatan setiap surga kecil sangatlah besar. Tapi Wu Yun masih merasa tidak masalah jika ribuan batu naga darah ini mengangkatnya ke dewa tingkat pertama atau kedua. Namun dari segi waktu, saya khawatir tidak akan terlalu singkat. Sebelumnya, butuh waktu 5 hari untuk memurnikan lebih dari 600 keping batu naga darah. Kali ini, jumlahnya hampir mencapai ribuan. Perkiraan awal Wu Yun adalah sekitar 10 hari. Dan sekarang, dia juga telah memasuki kondisi pemurnian dan penyerapan. Menelan jiwa bela diri, melayang di atas kepala. Di depannya, ada ribuan batu naga darah yang bertumpuk. Sejumlah besar energi ilahi, dipandu oleh kekuatan melahap yang melahap jiwa bela diri, melonjak keluar dari batu naga darah dan menuju ke tubuh Wu Yun. Seni dewa bela diri Taisang juga dengan cepat melarutkan energi ilahi yang agung dan melonjak ini. Dan kekuatan suci yang terkumpul di tubuh Wu Yun juga meningkat pesat. 3 hari, 6 hari, 9 hari. Waktu berlalu, dan 9 hari telah berlalu. Selama 9 hari ini, Wu Yun tidak pernah beristirahat. Akhirnya, dia telah memurnikan hampir 1000 keping batu naga darah di depannya. Itu sedikit lebih cepat dari perkiraan 10 hari. Namun, hal itu sudah diduga dan tidak mengejutkan. Sedangkan untuk budidaya, sekali lagi, tidak ada kejutan besar. Tentu saja Wu Yun tidak kecewa. Alam dewa, tingkat kedua. Setelah menghela nafas panjang, ia terus mengatur nafasnya selama hampir 1/4 jam. Budidaya di dalam tubuh telah sepenuhnya stabil. Wu Yun perlahan membuka matanya, dengan senyuman tipis di bibirnya. 2 tingkat dewa, haha, tidak ada kejutan, tidak ada kekecewaan. Dengan tingkat kultivasi saya saat ini, bahkan jika saya tidak menggunakan menara indah bintang 9, saya dapat mengandalkan amplifikasi 4 tingkat dari bayangan-bayangan. Dewa bela diri dan kekuatan kekerasan dari metode pembunuhan. Dan ledakan super kuat dari 9 meridianku. Saya memperkirakan bahwa bahkan dalam keadaan ini, itu sudah cukup untuk melawan orang yang sangat kuat di alam penghancur misterius. Namun, berapa level orang kuat yang bisa menghancurkan alam misterius? Saya masih belum yakin dengan pertarungannya. Lagi pula, saya belum benar-benar bertarung melawan orang kuat di alam Poksuan, atau dengan kata lain, saya belum pernah bertarung. Bahkan tidak melihatnya. Meskipun di alam sebelumnya, saya mengandalkan kekuatan ini untuk mencapai 3 alam utama. Bertarung dengan melompati level. Tetapi setelah mencapai alam dewa surgawi, mustahil untuk memikirkan hal seperti itu. Lompatan besar ke depan. Hanya setelah saya benar-benar mencapai alam dewa surgawi, saya sepenuhnya memahami bahwa perbedaan antara surga kecil yang berat di alam dewa surgawi adalah sama seperti sebelumnya. Meskipun ungkapan, alam besar, berarti pujian, itu bukankah itu gratis? Kesenjangan di sini memang sangat besar. Namun, ini hanya kekuatan tempur biasa saya, jadi saya pasti bisa bersaing dengan pertarungan antara orang-orang kuat dari alam Poksuan. Dengan tambahan suci senjata, kekuatan tempur secara alami akan lebih kuat. Tapi berapa level alam Poksuan yang bisa dibunuh, kita harus melalui pertempuran sebenarnya untuk mengetahuinya. Haha, Lian Zhenfeng, dan para pemimpin sekte dari sekte Anda, dan saya, Wu Yun, datang lagi. Apakah kamu siap? Apakah kamu akan menyerahkan bola naga langit secara langsung, atau kamu ingin melakukan perlawanan yang tidak berguna, atau bahkan menyerahkannya setelah dibunuh? Itu semua tergantung pada pilihanmu sendiri. Setelah beberapa gumaman, Wu Yun perlahan berdiri. Setelah sedikit meregangkan ototnya, dia melompat ke udara. Setelah menentukan posisinya secara kasar,
Tubuhnya seperti kilat, melesat ke kejauhan. Dan arah dia pergi. Disinilah letak Sekte Luo Shui. Bab 2314, Satu Karma Lagi. Sekte Luo Shui, Aula Utama. 10 hari telah berlalu, dan para pemimpin senior dari pemimpin sekte yang dipimpin oleh Lian Zhenfeng tidak begitu bahagia selama 10 hari ini. Meskipun Lian Zhenfeng yang bertanggung jawab. Tapi kamu patut takut, kamu tetap harus takut. Bagaimanapun, Wu Yun penuh dengan ketidakpastian. Tidak yakin kapan, bagaimana, apa artinya atau di mana dia akan muncul. Tentu saja, jika itu adalah konfrontasi langsung, sekelompok besar dari mereka tidak akan merasa begitu takut di hadapan Lian Zhenfeng. Tapi Wu Yun tidak tahu apa-apa. Dalam 10 hari terakhir, mereka tidak berani lengah sedikit pun. Dia takut ketika mereka tidak memperhatikan, Wu Yun tiba-tiba muncul dan mencoba mereka. Akan sangat tragis jika membunuh mereka satu persatu dan membuat mereka lengah. Pada awalnya, sebagai leluhur, Lian Zhenfeng tidak memiliki kekhawatiran tentang Lian Zhenfeng, yang kekuatannya telah mencapai dewa tingkat ke-9 dan bahkan setengah melangkah ke alam misterius. Dia bahkan berharap Wu Yun segera muncul. Tapi semua pemimpin senior dari pemimpin sekte di sekitarnya tampak sangat pemalu. Berkali-kali, bahkan dia pun terpengaruh. Apalagi setelah mendengar secara detail tentang pembunuhan nenek moyang Seng Wuzong. Menjadi sangat gugup. Sebuah hati perlahan-lahan menggantung di udara. Singkatnya, itu adalah segala macam ketidaknyamanan. Namun, betapapun khawatirnya aku, 10 hari ini akhirnya berakhir. Dan Lian Zhenfeng akhirnya tidak bisa duduk diam sama sekali. Pada hari ini, dia memanggil semua pemimpin sekte muda ke aula utama Sekte Luo Shui semalaman. Dia menamparkan meja dan meraung, "Tidak, kita tidak bisa terus duduk di sini dan menunggu kematian. Siapa yang tahu kapan bajingan itu akan muncul? Jika dia menunggu 1 atau 2 bulan, apakah kita benar-benar akan mempertahankannya di sini? 2 bulan. Kita tidak bisa melakukan ini, kita harus mengambil inisiatif. Sial, aku sudah berlatih selama ratusan tahun, bagaimana aku bisa ditakuti oleh anak laki-laki berambut kuning? Dalam hal ini jika kita terus bersikap pasif, kita semua akan dibunuh olehnya." Saat dia berbicara, mata Lian Zhenfeng menyapu wajah semua orang di aula. Namun, tidak ada satupun ekspresi wajah yang setuju dengan pendapatnya. Meskipun tidak ada seorang pun yang membantahnya, bahkan setengah kata pun tidak benar. Tapi itu diambil dari keagungan Lian Zhenfeng. Faktanya, meskipun mereka takut pada Lian Zhenfeng, mereka juga takut pada Wu Yun. Ambil inisiatif untuk menemukan Wu Yun. Siapa yang ingin menjadi orang yang menonjol? Lagi pula, jika kamu pergi mencari Wu Yun sendirian, apa yang akan terjadi jika kamu menemukannya? Bukankah dia akan dibunuh begitu saja? Dan Lian Zhenfeng adalah orang yang sangat baik, dia secara alami dapat melihat apa yang dipikirkan semua orang dalam sekejap. Aku ingin marah. Tapi ketika kata-kata itu keluar dari bibirku, aku menelannya kembali. Saat ini yang terpenting adalah persatuan. Selain itu, kemarahannya sepertinya tidak banyak berpengaruh. Namun Lian Zhenfeng juga tidak rela melepaskan idenya seperti ini. Namun, tidak ada yang mau mengambil inisiatif sama sekali. Kali ini, tapi, pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara sirene panjang di luar. Ini adalah situasi yang tidak bersahabat. Dan itu adalah suara yang hanya bisa dibunyikan ketika ada situasi musuh yang serius. Semua orang di aula menatap tajam ke arah pintu. Tapi saat mereka bertanya-tanya apa yang terjadi. Di luar, beberapa murid sekte Luo Shui berlari dengan tergesa-gesa dan terhuyung. Mereka bergegas ke aula karena ketakutan, berlutut di tengah, dan berkata dengan terengah-engah. Dia datang, Wu Yun datang. Setelah mendengar kata-kata ini, ekspresi semua orang di aula menjadi kental. Lian Zhenfeng segera bertanya dengan tajam, "Wu Yun ada di sini, apakah kamu yakin melihatnya dengan benar?" Itu tidak salah, sama sekali tidak salah. Dia berada dalam kehampaan di luar sekte. Dia tidak menyembunyikan dirinya. Dia bisa melihat dengan jelas. Murid itu menjawab dengan suara gemetar. Jelas sekali, ketakutan terhadap Wu Yun tampaknya telah menyatu dengan tulang para murid sekte ini.
Oke, waktu yang tepat, waktu yang tepat. Wajah Lian Zhenfeng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia mengertakkan gigi dan menggeram. Meski wajahnya muram, tapi juga sedikit aneh. Saya tidak tahu apakah saya senang atau khawatir. Orang-orang lainnya juga memiliki ekspresi yang mirip dengan Lian Zhenfeng. Kalau dibilang heboh, pasti hatinya heboh. Setelah 10 hari kerja keras, saya menunggu Wu Yun datang ke rumah saya. Sekarang dia akhirnya ada di sini, bagaimana mungkin kamu tidak bersemangat? Tapi pasti ada kekhawatiran. Hal ini berlaku bahkan untuk Lian Zhenfeng. Tetapi bahkan mereka sendiri tidak tahu apa yang mereka khawatirkan. Karena mereka percaya bahwa barisan mereka, ditambah dengan rencana indah mereka, pasti dapat menangani Wu Yun. Namun secara tidak sadar, secara tidak sengaja saya merasa bahwa sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Singkatnya, ini adalah suasana hati yang sangat rumit. Dan orang yang berbicara lebih dulu selanjutnya tetaplah Lian Zhenfeng. Dia membuang semua emosi yang tidak perlu dan rumit di dalam hatinya. Dia memerintahkan dengan suara yang dalam, "Oke, jangan kaget. Bajingan itu sudah ada di sini. Cepat ikuti rencana awal. Ingat, jangan biarkan Wu Yun, bajingan itu, menemukanmu terlebih dahulu. Wu Yang, aku serahkan padamu untuk tampil di depan umum. Ingat, kamu harus menemukan cara untuk memancingnya ke dalam perangkap. Tentu saja, kami tidak takut padanya, kami hanya tidak ingin menyebabkan lebih banyak masalah dan menimbulkan lebih banyak korban. Bagaimanapun, satu korban lagi. Murid, bahkan bagi kami, itu setara dengan menambahkan karma lain." Setelah kata-kata itu jatuh, semua orang saling memandang, mengerti, dan pergi. Mereka sudah membicarakan rencana ini. Oleh karena itu, wajar untuk memulainya sekarang. Hanya Lian Zhenfeng yang masih duduk di kursi utama aula dan tidak bergerak. Dia ingin mengambil tindakan, tapi tidak sekarang. Namun, kata-kata lurusnya kepada Ling Ran barusan, pada analisis terakhir, sebenarnya karena dia mengkhawatirkan Wu Yun. Jika dia tidak mengkhawatirkan Wu Yun, mengapa dia memasang jebakan? Bukankah lebih baik kita naik dan mengepung mereka saja? Bab 2315 berpura-pura jatuh ke dalam perangkap. Mengenai apa yang disebut jebakan ini, Lian Zhenfeng sebenarnya tidak setuju sama sekali pada awalnya. Karena dia memiliki harga diri dan kepercayaan diri. Lembur. Apalagi setelah mendengar nenek moyang Seng Wusong dibunuh. Dia mulai menyetujui trik tersebut. Mungkin dia masih tidak terlalu takut pada Wu Yun dan menganggap Wu Yun itu kuat. Tapi dia juga mulai berpikir kalau dia bisa menggunakan suatu tipuan, kenapa repot-repot? Di luar, semuanya telah dikerahkan. Luo Wu yang memimpin beberapa petinggi dan murid di sekte tersebut ke gerbang sekte tersebut. Benar saja, Wu Yun berada dalam kehampaan tidak jauh di depan. Berpegangan tangan, tampak tenang. Sesantai datang untuk memberi ucapan selamat tahun baru dan menunggu untuk menyalakan petasan sebelum masuk. Tidak ada rasa panik atau gugup sama sekali. Sebelum datang, Wu Yun juga sengaja menyembunyikan tingkat kultivasinya. Tidak segera terungkap bahwa dia telah menembus dewa tingkat kedua. Sebaliknya, dia menunjukkan perilaku yang persis sama seperti sebelumnya, rasa hormat ilahi tingkat ke-6. Namun, ketika Luo Wu yang muncul bersama seseorang, murid Wu Yun sedikit menyusut. Tapi tidak ada yang lain, saya hanya merasa sedikit terkejut. Bagaimanapun, pada awalnya, dia berspekulasi bahwa Lian Zhenfeng secara pribadi akan mengambil alih dan memimpin semua orang untuk menjaga sekte Luo Shui di bawah murkanya. Tetap berpegang pada bola naga. Namun saat ini, tampaknya hal tersebut tidak terjadi. Belum lagi Lian Zhenfeng, bahkan master sekte dan murid sekte lain pun tidak terlihat. Hanya ada Luo Wuyang, beberapa pejabat senior dan murid sekte Luo Sui. Hah, apa yang terjadi? Mungkinkah tebakanku salah? Tetapi jika tebakanku salah, lalu ketika aku pergi ke rumah harta sekte lain, mengapa tidak ada pejabat tinggi di sana? Atau tahukah kamu bahwa aku sedang menjarah? Setelah menemukan rumah harta karun mereka, mereka tidak melanjutkan rencana mereka sebelumnya dan kembali menjaga rumah mereka. Sementara Wu Yun berpikir, suara Luo Wu yang tiba-tiba terdengar keras dari bawah. "Wu Yun, bajingan kecil, kamu memang ada di sini.
Aku sudah menyatakan perang terhadapmu, tetapi kamu tidak hanya menghindari pertempuran, kamu bahkan pergi ke sekte lain untuk menjarah. Tentu saja, ini aku, milik Luowu yang kesalahan, aku tidak menyangka kamu adalah bajingan yang tidak tahu malu. Tapi belum terlambat untuk datang sekarang. Wu Yun, jika kamu benar-benar laki-laki, datanglah ke sekte Luo Shuiku untuk berlatih seni bela diri. Bertarunglah dengan aku di lapangan. Jika aku kalah, aku akan memberimu mutiara naga langit. Jika kamu ingin membunuhku atau memotongku menjadi beberapa bagian, itu terserah kamu. Tetapi jika kamu kalah, kamu akan mati demi dari Seng Wuzong dan Hetian. Mereka yang meninggal di sekte Yin harus membayar dengan nyawa mereka. Luo Wuyang mengucapkan kata-kata ini dengan sangat keras dan arogan. Kekhawatiran dan kepanikan sebelumnya tentang Wu Yun telah hilang sepenuhnya. Mungkin, itu juga karena dia menyadari bahwa tingkat kultivasi Wu Yun tidak berubah dari sebelumnya. Dan karena Wu Yun memang hanya satu orang. Dan semua rencana telah dikerahkan. Tinggal menunggu untuk memperkenalkan Wu Yun ke arena pencak silat. Saat itulah kepercayaan diri saya tiba-tiba meroket. Dan juga karena kata-kata Luo Wuyang itulah Wu Yun menjadi ragu. Sebelumnya, dia masih menebak-nebak apakah pemimpin sekte lain sudah kembali ke rumahnya masing-masing. Tapi saat ini, dia tiba-tiba yakin. Sama sekali tidak, dan kemungkinan besar, mereka bersembunyi di kegelapan dan bersiap menyergapnya. Tempat gelap ini mungkin mengacu pada arena seni bela diri yang disebutkan Luo Wuyang. Faktanya, Wu Yun, yang telah mengetahui segalanya, tidak perlu pergi ke bidang seni bela diri saat ini. Dia bahkan berhasil berkultivasi dan membunuh Luo Wuyang dalam hitungan detik. Hal itu pasti akan mengganggu rencana mereka. Tapi Wu Yun tidak siap melakukan ini, dia bahkan bersiap untuk berpura-pura tidak tahu. Setujui permintaan Luo Wuyang dan pergi ke bidang seni bela diri untuk bertarung. Bukan karena Wu Yun bermaksud untuk pamer, itu hanya karena dia percaya diri dan siap mempermainkan orang-orang ini. Dan bahkan sekarang, faktanya, Wu Yun masih belum memiliki niat membunuh yang mutlak seperti itu. Target utamanya tetaplah mutiara naga. Selama mereka bersedia menyerahkan mutiara Tianlong, Wu Yun bisa membiarkan mereka hidup. Tapi terserah mereka untuk memutuskan apakah akan menyerahkan atau tidak, dan apakah metode tindakan mereka layak membiarkan Wu Yun menyelamatkan nyawanya. Luo Wuyang, ini yang kamu katakan. Jika aku menang, serahkan saja mutiara naga itu. Kata Wu Yun keras, pura-pura tidak tahu. Melihat Wu Yun telah jatuh ke dalam perangkap, Luo Wuyang merasa senang dan diam-diam tersenyum. Dia dengan cepat mengangguk dan berkata, tentu saja, aku, Luo Wuyang, adalah orang yang menarik kembali kata-kataku. Ayo pergi ke bidang seni bela diri. Dengan senyum acuh tak acuh di wajahnya, Wu Yun menghindar, berjalan melewatinya. Di udara, dan langsung menuju arena seni bela diri sekte Luo Shui terbang menjauh. Oke, bajingan ini memang telah jatuh ke dalam perangkap. Kali ini, aku akan membuatmu mustahil untuk melarikan diri. Luo Wuyang diam-diam berbisik di dalam hatinya, mengangguk kegirangan, lalu dengan cepat berbalik dan berjalan menuju bela diri bidang seni. Dan seluruh rencana mereka untuk menyergap Wu Yun sepenuhnya dijalankan pada saat ini. Bagaimanapun, suara Wu Yun tidak sengaja disembunyikan. Seluruh sekte Luo Shui dapat mendengarnya. Para pemimpin sekte dan pejabat senior yang menyergap arena seni bela diri juga sangat gembira. Mereka berkonsentrasi menyembunyikan aura mereka, menunggu Wu Yun muncul dan Luo Wuyang tiba, lalu mereka akan mengambil tindakan secara langsung. Di aula utama, Lian Zhenfeng juga mendengar perkataan Wu Yun dengan jelas. Akhirnya ada senyuman sinis yang sangat dingin di sudut mulutnya. Zombie, aku ditipu olehmu terakhir kali. Kupikir kamu benar-benar jenius dengan banyak otak dan kemampuan yang bagus. Aku tidak menyangka bahwa kamu hanyalah orang sembrono dengan bakat tertentu. Katakan saja begitu, mudah untuk menang. Terakhir kali aku ditipu oleh pria sembrono sepertimu adalah aib terbesar dalam hidupku, Lian Zhenfeng. Dia berbisik diam-diam. Saat kata-kata itu jatuh, kilatan cahaya dan bayangan melintas. Ketika dia melihat lagi, Lian Zhenfeng tidak lagi berada di aula. Adapun Wu Yun, dia sudah sampai di arena pencak silat.
Ada orang yang sedang menyergap di bawah, siap mengambil tindakan kapan saja. Luo Wuyang akan segera tiba, dan rencana penyergapan mereka akan segera dilaksanakan. Bab 2316 Penyergapan di Arena Seni Bela Diri. Pada saat ini, Wu Yun digantung di udara di atas lapangan seni bela diri. Menggantung di udara, namun masih dengan tangan terlipat. Selalu ada seringai tipis di sudut mulutnya. Matanya seolah menatap ke sembarang tempat, tanpa melihat sekeliling. Segalanya seolah membuktikan bahwa Wu Yun tidak memiliki pertahanan sama sekali. Namun nyatanya, saat ia memasuki arena pencak silat, Wu Yun telah melihat secara menyeluruh tata letak seluruh arena seni bela diri. Meski dia tidak yakin dan tidak merasakan di mana orang itu disembunyikan. Karena orang-orang itu menyembunyikan auranya. Hal ini dapat disimpulkan berdasarkan tebakan Wu Yun sendiri dan tata letak arena seni bela diri. Tempat menyembunyikan orang. Mengenai di mana harus muncul dan mengambil tindakan, yang merupakan ancaman lebih besar baginya, dia telah membuat beberapa perhitungan dalam pikirannya. Namun, bahkan setelah melihat semuanya, Wu Yun masih berpura-pura tidak tahu apa-apa. Pandangannya tertuju keluar. Luo Wuyang melangkah ke arena seni bela diri. Tentu saja, bukan hanya Wu Yun. Semua orang yang hadir dan dalam tata letak penyergapan memperhatikan setiap gerakan Luo Wuyang. Tinggal menunggu Luo Wuyang memasuki permainan dan berjalan ke posisi yang telah disepakati sebelumnya, maka sudah waktunya mereka mengambil tindakan. Namun misi Luo Wuyang bukanlah untuk mengambil tindakan. Sebaliknya, dia bertanggung jawab memblokir jalan keluar Wu Yun. Oleh karena itu, pada saat ini, Luo Wuyang telah tiba pada posisi yang telah ditentukan sebelumnya. Wu Yun mungkin juga melihat ini. Saat Luo Wuyang melangkah ke pintu masuk arena seni bela diri, murid Wu Yun menyusut drastis. Teknik dewa bela diri tertinggi di dalam tubuh juga dimobilisasi dengan kecepatan penuh. Semuanya sudah siap, tinggal menunggu meledak. Pada saat yang hampir bersamaan Wu Yun sudah siap. Di lebih dari selusin tempat di seluruh arena seni bela diri, lusinan sosok pria kuat setidaknya di tingkat dewa melonjak. Di antara mereka, bahkan ada beberapa orang kuat di alam dewa. Mereka sudah bersiap, karena sudah direncanakan sebelumnya, tentu saja itu sangat terampil. Dalam sekejap, kekuatan serangan yang agung dan kuat yang dikumpulkan dari aura yang meletus dari lusinan orang ini menyelimuti Wu Yun dalam sekejap. Bunuh! Bunuh dia, bajingan sialan! Segala macam teriakan dan makian bisa terdengar tanpa henti, dan itu sangat berisik. Yang lebih menakutkan dari teriakan dan makian ini adalah aura pembunuh yang menyelimuti mereka. Saya tidak tahu dari mana datangnya kebencian yang begitu besar terhadap Wu Yun sejauh menyangkut niat membunuh ini. Saya khawatir balas dendam karena membunuh ayahnya tidak lebih dari ini. Mungkin karena ketakutan. Terlalu banyak rasa takut yang terakumulasi menjadi niat membunuh yang agung ini. Selain tekanan kultivasi yang berkumpul, dan kecelakaan pembunuhan yang megah ini, ada kekuatan lain yang tercampur. Inilah kekuatan Dragon Ball hari itu. Seolah disublimasikan, kekuatan lebih dari selusin bola naga langit muncul. Pemaksaan budidaya dan niat membunuh yang agung dikalikan dengan sublimasi. Sepertinya mereka ingin membunuh Wu Yun secara langsung. Namun, seberapa mudahnya mereka membunuh Wu Yun hanya dengan keterampilan kecil ini. Dengan kata lain, jika benar-benar Wu Yun yang memulai, dia berada dalam kondisi dewa tingkat 6. Dan itu diucapkan tanpa menyadarinya. Menghadapi pertempuran seperti itu, dia mungkin tidak langsung terbunuh, tapi dia mungkin akan menderita kerugian besar. Tapi Wu Yun tidak lagi berada di tingkat ke-6 makhluk ilahi seperti sebelumnya. Kultivasinya sebenarnya telah mencapai tingkat kedua Tuhan. Wu Yun sudah menduga serangan mendadak mereka. Dalam keadaan seperti itu, Wu Yun tidak memiliki niat untuk membunuh mereka sepenuhnya untuk saat ini. Kalau tidak, mereka mungkin langsung dibunuh oleh Wu Yun. Melihat semua orang mengepungnya dalam formasi yang menakutkan, Wu Yun tersenyum acuh tak acuh. Dia, yang juga telah bersiap dengan baik, menjentikkan kakinya ke udara, dan seluruh tubuhnya terangkat. Bagaikan aliran cahaya, dalam sekejap ia naik dari ketinggian lebih dari 10 meter di atas permukaan tanah arena pencak silat hingga ketinggian ratusan meter. Pada saat yang sama,
Tidak ada lagi persembunyian. Basis budidaya meledak secara langsung. Tingkat kedua Tuhan. Segera setelah itu, cara membunuh dan pedang pembunuhan muncul. Seni dewa bela diri Taisang dan kekuatan ledakan 9 meridian juga didorong secara ekstrim. Saat kekuatan yang menakutkan dan agung itu keluar dari tubuh Wu Yun, tekanan serangan yang dikumpulkan oleh puluhan orang di sekitarnya langsung dibalas oleh kekuatan ledakan Wu Yun. Kemudian, pedang pembunuh di tangan Wu Yun ditebas di udara. Dia berteriak keras, cara membunuh, keterampilan bela diri kedua, bunuh naga gila itu. Bas. Suara dengungan yang memekakkan telinga terdengar nyaring. Seluruh ruangan tampak bergetar, mengaum. Jika tidak ada waktu, sepertinya terdengar auman naga yang samar-samar. Saat berikutnya, gerakan itu mengumpulkan semua kekuatan ledakan kultivasi Wu Yun dan serangan kekuatan membunuh yang mengerikan, menyapu bersih. Pengeboman membunuh naga gila itu seperti setetes air di kolam. Ledakan. Ledakan dahsyat terdengar, tidak menyerang siapapun, melainkan meledak langsung di udara di bawah kendali Wu Yun. Dengan raungan yang memekakkan telinga, semua kekuatan serangan yang meledak dan menyebar dengan cepat menyapu ke sekeliling. Ini adalah operasi Wu Yun yang tak tertandingi. Dia membuat naga pembunuh, yang bukan merupakan skill serangan kelompok, meledak secara langsung, membentuk tampilan metode serangan kelompok. Tentu saja, ini hanya bisa digunakan untuk menghadapi pengepungan orang yang tidak sebaik dia. Jika seseorang yang tidak lebih lemah darinya, menggunakannya seperti ini tidak akan banyak berpengaruh. Ledakan seni bela diri Tao tampaknya telah berubah menjadi seni bela diri serangan kelompok. Namun faktanya, kekuatannya sudah sangat melemah. Tentu saja itu tidak akan berhasil melawan lawan dengan kekuatan yang setara. Tapi melawan lawan dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, terornya segera terungkap. Persis seperti pemandangan saat ini. Bab 2317, serahkan mutiara naga, jangan membunuh. Saat ketika kekuatan menyapu meledak dan menyapu sekeliling. Tidak ada seorang pun yang hadir yang mengambil tindakan yang luput. Mereka tidak bisa menahan langkah Wu Yun sama sekali. Bahkan jurus yang kekuatannya berkurang drastis setelah ledakan masih kalah bersaing. Kekuatan menyapu kemanapun ia melewatinya. Hanya suara dentuman bombardir dan jeritan menyakitkan yang terdengar. Tentu saja, terdengar juga suara terjatuh ke tanah setelah dihempaskan. Hanya satu gerakan, keterampilan bela diri Tao yang sangat sederhana. Menghadapi pengepungan ini, Wu Yun benar-benar menang. Kecuali beberapa pejabat senior Luo Wuyang dan Luo Suizong yang tidak ikut serta dalam pengepungan. Sekte lainnya, semua pemimpin sekte dan pejabat tingkat tinggi, tidak memiliki peluang untuk lolos. Semua orang terluka parah, jatuh ke tanah, dan muntah darah. Meskipun mereka tidak mati, mereka mungkin tidak lagi memiliki kekuatan tempur untuk sementara waktu. Dan alasan mengapa mereka tidak mati adalah karena Wu Yun tidak sepenuhnya membunuh dan sengaja menahannya. Kalau tidak, saya khawatir di antara lusinan orang ini, tidak lebih dari 3 orang yang akan selamat. Namun setelah terlempar dan terluka parah, pikiran mereka menjadi kosong untuk pertama kalinya. Bukan karena dia dipukuli dengan konyol, tapi dia takut dengan konyol. Benar-benar tercengang. Karena mereka tidak pernah menyangka Wu Yun tiba-tiba meledak dengan kekuatan tempur yang begitu menakutkan. Dengan kata lain, mereka tidak pernah menyangka bahwa Wu Yun benar-benar mencapai dewa tingkat kedua hanya dalam 10 hari. Bahkan jika mereka tahu bahwa Wu Yun telah mengambil setidaknya ribuan batu naga darah dari sekte lain, mereka tetap tidak pernah berpikir seperti itu. Dengan kata lain, memurnikan ribuan batu naga darah memang memungkinkan Wu Yun mencapai tingkat kultivasi saat ini dari dewa tingkat ke-6. Tapi itu hanya 10 hari. Siapa di antara mereka yang berani membayangkan Wu Yun bisa memurnikan dan menyerap ribuan batu naga darah dalam 10 hari? Setidaknya, orang-orang dari Dragon Star ini tidak dapat melakukannya. Karena itu, pikiran mereka terasa benar-benar kosong saat ini, begitu kosong hingga mereka bahkan melupakan rasa takutnya. Oh, kamu melebih-lebihkan kemampuanmu. Menghadapi orang-orang yang tersingkir, Wu Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku lupa memberitahumu bahwa aku telah mencapai dewa tingkat kedua, jadi kamu tidak bisa menjadi lawanku. Itu talian. Bahkan jika Zhen Feng datang, itu tidak mungkin.
Menyerah, serahkan mutiara naga sementara aku belum ingin membunuhmu, lalu aku akan pergi dan tidak akan membuatmu kesulitan lagi. Suara Wu Yun cerah dan terdengar di tempat kejadian. Di telinga semua orang. Dia tidak melebih-lebihkan atau berbicara omong kosong, karena memang itulah yang dia pikirkan. Baru setelah mereka mendengar suara ini, semua orang bereaksi sepenuhnya. Padahal tidak semua orang cukup takut hingga mau menyerah dan menyerahkan Dragon Ball. Tapi setidaknya setengah dari pemimpin sekte mulai ragu-ragu. Mereka siap menyerahkan mutiara naga untuk menyelamatkan hidup mereka. Tentu saja, bukan hanya mereka yang benar-benar terpana. Di luar, Lian Zhenfeng yang baru saja tiba juga menyaksikan pemandangan ini dengan matanya sendiri. Dua sinar cahaya menakutkan keluar dari mata lamanya. Menatap Wu Yun, matanya penuh rasa tidak percaya. Meskipun dia telah menduga bahwa Wu Yun mungkin dapat meningkatkan kultivasinya, dia juga tidak menyangka bahwa Wu Yun akan mencapai tingkat kultivasi yang begitu mengerikan hanya dalam 10 hari. Awalnya, dia berencana menunggu semua orang menyergap dan melukai Wu Yun selama pengepungan, dan kemudian mengambil tindakan untuk menangani Wu Yun secara pribadi. Meski begitu, dia ingin menggunakan banyak hukuman yang tak terbayangkan dan kejam pada Wu Yun. Bahkan cara menggunakan hukuman ini sudah muncul di benaknya. Tapi dia tidak tahu bahwa strategi pengepungan yang tampaknya tidak bisa dihancurkan ini telah dilakukan selama berhari-hari. Di depan Wu Yun, dia sebenarnya menggambarkannya sebagai bukan apa-apa. Dan dia juga bisa melihat bahwa kecepatan reaksi dan tingkat tindakan Wu Yun mungkin telah mengetahui segalanya. Tapi juga menakutkan di sini. Meskipun dia tahu ada jebakan, dia tetap pergi ke sana sendirian. Ini adalah keyakinan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kegagalan untuk melakukan hal ini disebut arogansi. Tapi Wu Yun melakukannya, dan ini disebut keyakinan mutlak. Lian Zhenfeng sangat terkejut dan ngeri. Belum lagi Luo Wuyang. Dia bahkan diam-diam mulai bersukacita di dalam hatinya karena dia tidak melakukan apapun sekarang. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan bisa lolos dari bencana ini. Wu Yun terlalu kuat. Haha, Lian Zhenfeng, kamu memang ada di sini. Katakan padaku, kamu, monster tua yang telah hidup ratusan tahun, bisa saja bersembunyi di belakangmu, tetapi kamu masih ingin menggunakan konspirasi dan trik seperti itu untuk menyakitiku. Kamu benar-benar tidak mau kamu sudah tua. Apa kabar? Apakah kamu takut? Kalimat ini diucapkan oleh Wu Yun. Dan ketika dia berbicara, matanya selalu tertuju pada Lian Zhenfeng. Saat ini, satu-satunya orang yang hadir yang dapat menarik perhatian Wu Yun adalah Lian Zhenfeng. Luo Wuyang tidak cukup berkualitas untuk menarik perhatiannya. Namun meskipun dia memberitahu Lian Zhenfeng tidak menjawab. Wajahnya masih muram. Meskipun dia tidak berniat mundur, dia tidak punya rencana untuk mengambil tindakan sekarang. Tidak mau mengaku kalah, dia tidak berani menyerang Wu Yun. Ini adalah aktivitas batinnya yang bermasalah dan tidak berdaya. Melihat dia masih diam, Wu Yun berkata terus terang. Oke, aku tidak akan berputar-putar denganmu. Kamu dan aku tidak memiliki kebencian langsung, dan aku tidak ingin mengusir kalian semua. Aku hanya menginginkan mutiara naga. Jika tidak ingin mati, serahkan mutiara naga dan aku akan pergi. Kalau tidak, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Lian Zhenfeng, jangan coba-coba menghentikanku, kamu akan mati. Nada suaranya dingin. Ini adalah kedua kalinya Wu Yun meminta mereka menyerahkan Dragon Ball. Tentu saja ini juga merupakan pengingat terakhir. Jika mereka masih bertahan dalam obsesinya, Wu Yun tidak akan keberatan membunuh mereka semua. Tapi kata-kata ini saja yang menyentuh saraf Lian Zhenfeng. Wajah tuanya yang keriput tiba-tiba menjadi sangat suram. Sialan kamu bajingan, kamu sangat sombong. Aku tahu kamu sangat kuat, tapi aku, Lian Zhenfeng, jelas bukan seorang vegetarian. Jadi bagaimana jika kamu adalah dewa tingkat 2? Aku, setengah melangkah melalui misteri, apakah kamu takut tidak akan berhasil? Dia menggeram pelan, seolah ingin menghibur dirinya sendiri. Saat berikutnya, Lian Zhenfeng meraung keras. Semuanya, serahkan semua mutiara naga langit kepadaku. Hari ini, aku bersumpah akan membunuh pencuri ini. Mungkin itu adalah tindakan sementara.
Mungkin, ini adalah langkah cadangan yang telah disiapkan Lian Zhenfeng. Dia sebenarnya berencana untuk secara paksa mengumpulkan semua kekuatan selusin bola naga langit untuk menghadapi Wu Yun. Kalau begitu, dia pasti akan lebih menakutkan daripada menggabungkan bola naga langit. Namun di saat yang sama, itu juga membuktikan bahwa Lian Zhenfeng takut pada Wu Yun di dalam hatinya saat ini. Bab 2318 Beri aku bola naga. Bagaimanapun, kekuatan mengerikan dari menggabungkan lebih dari selusin bola naga langit pada saat yang sama adalah sesuatu yang dia, Lian Zhenfeng, tidak dapat tahan. Dengan kata lain, kekuatan serangan balik setelah kekuatan itu menyapu seluruh tubuh. Sebagian besar Lian Zhenfeng miliknya tidak akan mampu menahannya. Namun dia tetap memilih untuk melakukannya. Hanya ada satu kemungkinan. Dia takut pada Wu Yun. Dengan kekuatannya sendiri dan kekuatan bola naga langit, dia tidak yakin bisa menang atas Wu Yun. Hanya dengan menyatukan semua bola naga langit dan superposisi lebih dari selusin kekuatan dia dapat memiliki cukup kepastian dan kepercayaan diri untuk menghadapi Wu Yun. Namun, ketika para pemimpin sekte mendengar bahwa Lian Zhenfeng meminta mereka untuk menyerahkan semua bola naga langit, ekspresi semua orang tiba-tiba berubah. Jelas, Lian Zhenfeng tidak menyebutkan masalah ini dalam diskusi awal. Saya tidak tahu apakah metode ini datang ke Lian Zhenfeng secara tiba-tiba atau sudah direncanakan sebelumnya. Enggan untuk menyerah. Hal ini tidak bisa dihindari. Mutiara Tianlong adalah fondasi keberadaan sekte, mereka menyerahkannya kepada Lian Zhenfeng tidak sama dengan menyerahkan nasib sekte tersebut kepada Lian Zhenfeng. Terutama Luo Wuyang. Dia adalah satu-satunya pemimpin sekte yang tidak terluka. Dia bahkan berpikir untuk menunggu Lian Zhenfeng melawan Wu Yun nanti. Cari saja peluang untuk bersembunyi. Lihatlah situasinya dan buatlah keputusan. Jika Lian Zhenfeng berada di atas angin, dia akan melangkah maju untuk membantu. Tetapi jika Wu Yun berada di atas angin, dia akan lolos begitu saja. Ketika masalah ini benar-benar tenang di masa depan, dia akan keluar untuk membangun kembali sekte Luo Shui. Selama perbukitan hijau masih ada, tak perlu khawatir kehabisan kayu bakar. Dalam hati Luo Wuyang, dia sendiri adalah gunung hijau ini. Tapi Lian Zhenfeng juga sangat cemas saat ini. Dia tidak ingin membiarkan Wu Yun pergi seperti ini, dan bahkan ingin mengambil mutiara Tianlong. Tapi sekarang, dia tidak akan berani menyerang Wu Yun begitu saja. Jika dia ingin menang, dia hanya punya satu cara. Kumpulkan semua bola naga. Setelah merenung sejenak, Lian Zhenfeng berkata dengan keras, "Kenapa kamu tidak tega pergi? Jika kamu ingin mati, maka aku tidak akan menghentikanmu. Jika aku pergi, Wu Yun tidak bisa berhenti padaku, tetapi begitu aku pergi, apakah kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup? Dan kamu, Lian Zhenfeng, apakah kamu pikir aku tidak bisa melihat pikiranmu? Semuanya tertulis di wajahmu, belum lagi apakah Wu Yun bisa melepaskanmu. Bahkan jika kamu cukup beruntung untuk lolos dari bencana ini, aku, Lian, berjanji bahwa aku tidak akan pernah membiarkanmu." Orang lain mungkin tidak memahami kalimat terakhir ini. Namun dalam hati Luo Wuyang, dia seperti cermin yang terang. Ekspresinya tiba-tiba berubah. Tanpa diduga, Lian Zhenfeng bisa melihat melalui pikirannya. "Jangan khawatir. Berikan aku bola naga, bunuh Wu Yun, lalu kembalikan semua bola naga kepadaku. Jika kamu tidak memberiku bola naga, kamu harus pasrah pada nasibmu, entah kamu hidup atau mati." Setelah mengatakan itu, Lian Zhenfeng berhenti berbicara. Pada saat yang sama, dia sepertinya lolos tanpa cedera. Tanpa diduga, orang pertama yang menahan keberaniannya adalah Luo Wuyang yang tidak terluka. Saat itu, dia banyak berpikir. Memang benar dunia ini sangat besar, tidak peduli seberapa besar wilayah alam dewa pertama, jika ada dua makhluk super Wu Yun dan Lian Zhenfeng yang mengejarnya, kemana dia bisa pergi? Tampaknya semuanya sangat bergantung pada Lian Zhenfeng. "Leluhur, aku akan memberimu mutiara naga langit. Aku serahkan padamu untuk membunuh Wu Yun." Luo Wuyang berkata dengan hormat. Pada saat yang sama, mutiara naga langit dikirim. Pemimpin sekte lainnya melihat Luo Wuyang menyerahkan mutiara Tianlong. Betapapun enggannya mereka untuk menyerah, sepertinya tidak ada jalan lain. "Leluhur,
Kami akan memberimu mutiara naga. Tolong bunuh bajingan ini. Lebih dari selusin suara serupa bergema. Lian Zhenfeng mengangguk. Tapi hal itu mau tidak mau dicegat oleh Wu Yun di tengah jalan. Dia terbang, pergi ke sana secara pribadi, dan mengambil semua mutiara naga langit ke tangannya. Untuk Wu Yun, meskipun tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dilakukan Lian Zhenfeng mengumpulkan begitu banyak bola naga langit. Namun kurang lebih, ada juga beberapa tebakan. Kemungkinan besar, semakin banyak bola naga langit, semakin kuat kekuatan tempurnya. Dia sangat ingin menghentikannya. Tapi karena Lian Zhenfeng secara pribadi mengambil alih mutiara naga langit dari tangan para pemimpin sekte, dia tidak bisa menghentikannya. Saat Lian Zhenfeng mengambil semua bola naga langit ke tangannya, hal ini dapat dilihat dengan jelas. Ketakutan tak lagi terlihat di mata yang sebelumnya masih sedikit ketakutan. Kegembiraan dan kebanggaan di wajah tua keriput itu mengambil semua ekspresinya lagi. Murid Wu Yun sedikit menyusut. Dia tahu bahwa langkah selanjutnya mungkin akan menjadi perjuangan yang sulit. Dia tidak tahu betapa kuatnya Lian Zhenfeng dengan mengintegrasikan lebih dari selusin bola naga langit pada saat yang bersamaan. Dan ini adalah perubahan yang tidak dia duga pada awalnya. Dia berpikir bahwa setiap orang hanya dapat menggabungkan satu bola naga langit. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa Lian Zhenfeng sebenarnya dapat memadukan lebih dari selusin mutiara Tianlong pada saat yang bersamaan. Meskipun Lian Zhenfeng baru mengambil alih semua bola naga langit sekarang dan belum mulai menggabungkannya. Tapi Wu Yun tahu bahwa begitu mereka bergabung, pertempuran akan dimulai. Ambil napas dalam-dalam. Wu Yun tetap sangat waspada, menatap setiap gerakan Lian Zhenfeng. Tidak hanya Wu Yun, tetapi semua orang yang hadir juga seperti ini. Mereka semua menunggu Lian Zhenfeng memadukan mutiara Tianlong dan mengambil tindakan. Namun adegan yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang yang hadir, termasuk Wu Yun. Perubahan ini begitu mendadak sehingga mereka tidak pernah memikirkannya. Dengan kata lain, meskipun mereka memikirkannya, itu hanyalah sebuah pemikiran. Mereka tidak percaya bahwa Lian Zhenfeng benar-benar akan melakukan ini. Tapi Lian Zhenfeng sebenarnya melakukan hal itu. Saya melihat Lian Zhenfeng. Bab 2319 dia melarikan diri. Saya melihat bahwa Lian Zhenfeng benar-benar memasukkan semua bola naga langit ke dalam ring penyimpanan. Dia berbalik dan terbang ke kejauhan tanpa melihat ke belakang. Dia benar-benar mengambil Tianlongzu dan melarikan diri. Di kejauhan, hanya terdengar suara-suara samar. Dasar idiot! Siapa yang akan menggabungkan lebih dari selusin bola naga langit, dan siapa yang idiot? Jika kamu menggabungkan selusin bola naga langit sekaligus, seberapa besar reaksi baliknya? Aku akan mempertaruhkan nyawaku untukmu. Aku, otak Lian Zhenfeng, apakah ada jebakan? Anggap dirimu tidak beruntung. Saat ini, siapa yang akan berbicara denganmu tentang moralitas dunia? Aku tidak peduli apakah kamu hidup atau mati. Dengan selusin Tianlongzu ini, saya pasti bisa menginjaknya. Ketika tiba waktunya untuk meninggalkan alam Posuan dan naik ke alam dewa kedua, semoga Anda beruntung. Jangan salahkan saya karena kejam, salahkan saja kamu karena memprovokasi terlalu banyak orang yang tidak seharusnya tersinggung. Saat kata-kata terakhir ini jatuh, suara Lian Zhenfeng turun sepenuhnya. Orang-orang yang terkejut dengan tindakan Lian Zhenfeng hanya bereaksi tiba-tiba setelah mendengar kata-kata ini. Termasuk Wu Yun. Namun, pada saat ini, Lian Zhenfeng telah berpindah ratusan meter, dan punggungnya yang menyusut hampir tidak terlihat. Dalam sekejap, segala macam teriakan dan raungan terdengar. Tanpa kecuali, mereka semua memarahi Lian Zhenfeng karena tidak menjadi manusia dan lebih buruk dari seekor anjing. Sungguh nenek moyang yang omong kosong, dia hanyalah serigala ganas yang memakan manusia tanpa memuntahkan tulang. Bahkan lebih penuh kebencian dari Wu Yun. Terutama semua orang dari Lotus Ponsek. Merekalah yang paling bingung dan marah. Lian Zhenfeng adalah nenek moyang dari sekte Lianqi mereka. Mereka berpikir bahwa apapun yang terjadi, tidak peduli bagaimana dia memperlakukan orang lain, Lian Zhenfeng tidak akan pernah meninggalkan mereka sendirian. Tapi bagaimana dia bisa berharap bahwa Lian Zhenfeng akan benar-benar melakukan ini? Dia bahkan tidak menoleh dan tidak mengucapkan sepatah kata pun sebelum berjalan.
Sama sekali tidak menganggapnya serius. Bahkan menilai dari apa yang dikatakan Lian Zhenfeng sebelum pergi. Mungkin, sejak awal dia datang ke Sekte Luo Shui. Dia bahkan tidak berpikir untuk membantu semua orang. Yang dia inginkan juga adalah menipu semua bola naga langit ke tangannya dan kemudian membawanya pergi. Jeritan, auman marah, dan jeritan ketakutan. Singkatnya, berbagai suara terus keluar dari mulut setiap orang. Dan itu disertai dengan suara seperti itu. Setelah Wu Yun juga berpikir sejenak, tubuhnya berkedip, kecepatannya mencapai ekstrim, dan dia tidak lagi memperhatikan orang-orang di bawah. Langsung, menuju kejauhan, ke arah menghilangnya Lian Zhenfeng, ia melesat. Tapi ketika Wu Yun pergi, semua orang di bawah sekali lagi tercengang. Bagaimanapun, mereka mengira Wu Yun akan membunuh mereka secara langsung. Namun kenyataannya tidak. Wu Yun sebenarnya mengabaikan mereka dan mengejar Lian Zhenfeng. Apakah kita masih hidup? Tetapi Dragon Ball telah hilang. Hanya dua pemikiran inilah yang tersisa dalam benak mereka. Tetapi saat ini, saya harus mengatakan bahwa Luo Wuyang masih memiliki hati nurani. Dia tidak menyerah pada semua orang. Meskipun Lian Zhenfeng menipunya dengan Dragon Ball, dia tidak marah, atau amarahnya tertahan di dalam hatinya dan tidak dilampiaskan. Selain itu, keinginan sebelumnya untuk meninggalkan semua orang tidak terungkap, jadi wajar saja dia tidak merasa malu. Sebagai satu-satunya pemimpin sekte yang hadir yang tidak terluka parah, dia mulai sadar. Dia memerintahkan sekte Luo Shui dan murid sekte lain yang tidak terluka untuk mulai menyelamatkan mereka yang terluka. Bahkan orang-orang dari Lotus Ponsek pun tidak tertinggal. Hanya saja tidak ada kejutan. Bagi Tian Longzu, Lian Zhenfeng, dan Wu Yun, ini masih menjadi sesuatu yang menggantung di kepala mereka dan tidak bisa mereka lepaskan. Setelah cederanya membaik, mereka pasti akan berkumpul untuk mendiskusikan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Mari kita bicara tentang Wu Yun. Diikuti sepanjang jalan, Lian Zhenfeng sangat cepat. Wu Yun mengikuti di belakang dan hampir tidak bisa melihat punggung Lian Zhenfeng. Jika bukan karena mampu menangkap aura Lian Zhenfeng secara akurat. Kalau tidak, saya khawatir Wu Yun akan benar-benar dicampakkan. Tapi justru karena dia bisa menangkap aura Lian Zhenfeng secara akurat. Oleh karena itu, biasanya Wu Yun mungkin tidak dapat menyusulnya untuk sementara waktu, tetapi jika Lian Zhenfeng ingin menyingkirkan Wu Yun, mungkin tidak sesederhana itu. Faktanya, keadaan ini juga merupakan keadaan ideal Wu Yun. Kecuali bahwa tindakan Lian Zhenfeng agak di luar dugaan Wu Yun, perjuangan untuk menghindari kerumunan itulah yang dibutuhkan Wu Yun. Lagi pula, jika dia ingin melepaskan kekuatan tempur penuhnya, dia harus menggunakan senjata suci, Menara Indah Bintang 9. Pasti merepotkan jika ada orang luar yang hadir. Dan jika Anda bisa melawan Lian Zhenfeng sendirian di tanah tak bertuan, Anda tidak perlu khawatir tentang risiko terpapar. Tapi Wu Yun juga khawatir jika Lian Zhenfeng benar-benar dapat memadukan lebih dari selusin mutiara Tianlong pada saat yang bersamaan. Sejauh mana hal tersebut dapat dicapai? Namun, Wu Yun mendengar kata-kata Lian Zhenfeng dengan jelas sebelum pergi. Jika Anda menggabungkan lebih dari selusin bola naga langit pada saat yang sama, Anda pasti akan mendapat banyak serangan balasan. Dan ini mungkin kesempatan Wu Yun. Tapi belum ada pertarungan. Jadi semuanya hanya spekulasi. Sekarang kita telah sampai pada titik ini, Wu Yun tidak akan pernah melepaskannya apapun yang terjadi. Kejar Lian Zhenfeng dan rebut kembali mutiara naga. Ini adalah suatu keharusan yang mutlak. Tidak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan, tidak peduli betapa sulitnya. Adapun Lian Zhenfeng, saat ini, dia mengertakkan gigi dan berlari dengan liar. Dia tidak menyangka bahwa dia tidak bisa menyingkirkan Wu Yun. Meski jarak antara keduanya selalu tetap beberapa ratus meter. Tapi dia tidak bisa menyingkirkan Wu Yun sama sekali. Pelacur sialan ini sangat cepat. Aku mencoba yang terbaik, tapi aku hampir tidak bisa mengikutinya. Bisik Lian Zhenfeng dengan gigi terkatup. Wajahnya juga tidak terlalu cantik. Bab 2320 melarikan diri dengan panik. Karena barusan, dia dan Wu Yun sudah berlari lebih dari 1 jam. Meskipun dia lebih kuat dan memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, itu mungkin karena usianya.
Pada saat ini, di dalam tubuh Lian Zhenfeng, energi dan darah mulai sedikit bergejolak. Meski hanya keruntuhan yang kurang kentara, namun dalam situasi mencekam ini, hal ini juga menjadi masalah besar yang tidak boleh dianggap remeh. Pengadukan Qi dan darah membuktikan bahwa Lian Zhenfeng sedikit lemah. Kelemahan seperti ini bukanlah kelemahan, juga bukan ketidakmampuan. Sebaliknya, itu adalah jenis kekosongan yang akan mempengaruhi stabilitas dan pasokan kekuatan suci di tubuhnya. Dan jika stabilitas pasokan kekuatan suci terpengaruh, hal itu dapat memengaruhi kecepatannya kapan saja. Selama kecepatannya diperlambat oleh pengaruhnya, Wu Yun dapat menyusulnya kapan saja. Jika Lian Zhenfeng takut pada Wu Yun, bukan itu masalahnya. Hanya saja dia tidak mau dan tidak berani melawan Wu Yun. Bagaimanapun, dia tidak yakin bisa mengalahkan Wu Yun. Dia pasti tidak akan melakukan hal seperti menggabungkan lebih dari selusin bola naga langit. Dampaknya sangat mengerikan. Kecuali terpaksa melakukan upaya terakhir. Dia tidak akan pernah melakukan itu. Tapi menyatu dengan bola naga langit, dia mungkin tidak bisa mengalahkan Wu Yun. Oleh karena itu, pada tahap ini, dia tidak punya pilihan lain yang lebih baik selain terus melarikan diri. Tapi dia tidak bisa terus berlari seperti ini. Meski saat ini hanya ada sedikit tanda, namun sebenarnya tidak ada masalah. Tapi suatu saat ada yang tidak beres. Itu akan sedikit menyusahkan. Dari belakang, Wu Yun tidak melihatnya dengan akurat. Namun ada juga sedikit banyak spekulasi. Karena dia menyadari dengan sedikit ketidakpastian bahwa nafas yang keluar dari tubuh Lian Zhenfeng tampak tidak stabil seperti sebelumnya. Meski tidak terlalu jelas, tetapi karena Anda memiliki perasaan ini tidak boleh tanpa tujuan. Apakah lelaki tua ini berlarian dalam waktu lama menyebabkan darah di tubuhnya menjadi sedikit tidak stabil? Dia diam-diam berspekulasi di dalam hatinya dan berbisik, dan kecepatan kakinya juga dipercepat sebanyak mungkin. Dengan cara ini, keduanya bertahan selama setengah jam. Dan seiring berjalannya waktu, senyuman di mulut Wu Yun dari belakang menjadi semakin jelas. Sebelumnya, dia hanya merasakan perasaan samar dan tidak yakin. Tapi sekarang, dia bisa yakin. Tidak peduli apa alasannya, aura Lian Zhenfeng memang menjadi tidak stabil. Selain itu, kecepatannya juga mulai terpengaruh. Meski tidak jelas, ini adalah kesempatan terbaik Wu Yun untuk menyusulnya. Zamao tua, kamu tidak bisa lari lagi. Wu Yun berbisik ringan. Sedangkan untuk dirinya sendiri, lebih dari 1 jam tidak akan menimbulkan masalah baginya. Entah itu cadangan kekuatan suci yang agung di tubuhnya atau stabilitas yang diberikan kepadanya oleh teknik dewa bela diri tertinggi, yang sebanding dengan teknik tingkat suci, itu tidak dapat hilang hanya dalam waktu 1 jam. Jika dilanjutkan terus-menerus dan dengan kecepatan penuh selama lebih dari 10 jam, mungkin akan sedikit mempengaruhi Wu Yun. Tetapi dalam waktu sesingkat ini, sangat mustahil untuk mempengaruhi Wu Yun sedikit pun. Mari kita bicara tentang Lian Zhenfeng. Suasana hatinya menjadi semakin panik. Dia paling tahu situasinya sendiri. Dia tidak tahan lagi. Tentu saja, ini tidak berarti bahwa ia tidak dapat menahannya, tetapi ia tidak dapat lagi mempertahankan kemajuan yang stabil dan pesat. Jika dia terus seperti ini, kecepatannya hanya akan semakin lambat. Dia harus menemukan tempat dengan cepat dan mengatur nafasnya dengan kuat sebelum dia bisa terus bergerak maju dengan kecepatan penuh. Sial, bajingan ini, bagaimana dia bisa selalu berada dalam kondisi prima? Apakah semua orang dari dunia luar begitu kuat? Lian Zhenfeng bergumam tak berdaya dan marah. Sebelumnya, dia juga memikirkan apakah Wu Yun mungkin seperti dia, berlari sebentar dan kemudian tidak bisa berlari lagi. Ini akan menjadi semakin lambat. Dengan begitu, dia tidak perlu khawatir. Namun kenyataannya tidak. Wu Yun selalu dalam kondisi prima. Meskipun dia berpikir liar, kecepatan Lian Zhenfeng tidak melambat sesaat pun. Sambil berlari dengan liar, dia mencari tempat persembunyian kemana-mana. Tapi seluruh tempat itu terpencil, jadi di mana tempat persembunyiannya? Saya tidak tahu apakah keberuntungan Lian Zhenfeng dianggap baik. Dia benar-benar menemukan pegunungan tidak jauh di depan. Meski medan pegunungan ini tidak curam, namun ini bukanlah tempat terbaik untuk bersembunyi.
Namun jika Anda memang ingin mencari tempat untuk mengatur nafas, ini juga satu-satunya tempat yang harus dituju Lian Zhenfeng pada tahap ini. Namun, ngomong-ngomong, Lian Zhenfeng sebenarnya cukup sulit. Nenek moyang yang bermartabat dari Sekte Kolam Teratai sebenarnya dikejar oleh Wu Yun begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk beristirahat. Secara alami tidak mungkin untuk mengatakan bahwa tidak ada kemarahan atau niat membunuh di dalam hatinya. Tapi kenapa, kekuatan tempur yang ditunjukkan Wu Yun terlalu menakutkan. Kecuali dia benar-benar memadukan lebih dari selusin bola naga langit, peluang Lian Zhenfeng untuk menang sangat kecil. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Dia tidak menginginkannya sebelumnya, dan sekarang, dia semakin tidak menginginkannya. Bagaimanapun, sekarang dia telah berhasil menipu lebih dari selusin mutiara Tianlong dalam imajinasinya. Selama dia bisa menyingkirkan Wu Yun kali ini, dia bisa menemukan tempat untuk mundur. Tidak butuh waktu lama sebelum Anda berhasil menerobos ke alam mendalam dan memasuki area alam dewa kedua. Pada saat kritis seperti itu, bagaimana dia bisa mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk bertarung melawan Wu Yun yang hasilnya tidak diketahui? Tapi dia berpikir begitu, tapi Wu Yun tidak berpikir begitu. Apa yang dipikirkan Wu Yun di dalam hatinya adalah dia harus mengejar Lian Zhenfeng dan jangan pernah membiarkannya melarikan diri. Jika dia melarikan diri, dia bisa bersembunyi dimanapun dia mau. Jika dia mencoba menemukan Lian Zhenfeng, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Dan dia sangat ingin mengumpulkan semua bola naga. Juga tidak ada pilihan selain mengejar dengan seluruh kekuatan kita. Begitu pula, meski jaraknya lebih jauh. Tapi Wu Yun masih melihat pegunungan di depannya. Dilihat dari aura Lian Zhenfeng yang semakin tidak stabil dan arah yang ditujunya saat ini. Dia menduga Lian Zhenfeng ingin bersembunyi di pegunungan dan mengatur pernapasannya. Sialan, aku harus menemukan cara untuk menghentikannya. Jika dia benar-benar bersembunyi di pegunungan, akan lebih sulit menemukannya. Wu Yun berbisik diam-diam. Pada saat yang sama, dia dengan cepat memikirkan berbagai kemungkinan metode dalam pikirannya.